Matahari menyingsing di ufuk barat, awal musim hujan tiba. Berhamburlah kesengsaraan dari langit dan dasar bumi, menerkam kehidupan anak-anak manusia yang merayap di permukaan subur yang membentang di antara kedua sungai Efrat dan Tigris. Hujan deras tidak saja meluapkan sungai yang menjelma dalam bentuk banjir dan genangan air kotor di kanan dan kirinya, tetapi menebarkan benih-benih penyakit yang merenggut nyawa banyak orang. Rumah-rumah bobrok dan kumuh yang sebagian berupa puing yang berserak tak terurus di sepanjang sungai itu, terutama di pinggiran barat dan utara kota Baghdad, dihuni oleh keluarga-keluarga petani, gembala, tukang, dan nelayan miskin. Rumah-rumah kumuh itu umumnya berisi keluarga yang terkapar tanpa daya digerogoti penyakit. Saat seperti itulah para pedagang budak berkeliaran mencari-cari mangsa di antara kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Di antara air kotor bercampur lumpur yang menggenangi desa-desa kumuh, di bawah rengkuhan senjakala, terlihat dua orang berjalan beriringan. Berbekal dua kantung uang emas dan perak, mereka mengetuk pintu-pintu rumah. Laksana malaikat pembawa rezeki, mereka membagi-bagikan kepingan uang kepada penghuninya. Kegembiraan dan sukacita pun menghambur dalam bentuk syukur dan linangan air mata dari keluarga-keluarga miskin yang tercekik kesengsaraan. Malaikat penolong itu bagi warga miskin yang menghuni pinggiran Baghdad memang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Ahmad at-Tawalud, saudagar kaya yang diberkahi Tuhan dengan sifat dermawan, welas asih, penolong, dan suka menjamu para fakir, anak yatim piatu, dan janda tua. Namun, berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini dia mengajak salah seorang sahabatnya, Abdul Jalil. Setelah berkeliling hingga tengah malam, Abdul Jalil merasa ada yang aneh dengan tugas itu. Sepanjang ingatannya, telah beratus-ratus rumah ia hampiri. Telah ia bagikan kepingan uang kepada warga. Jika sebuah rumah berisi keluarga besar maka ia membagi sekitar 50 keping uang emas dan 100 uang perak. Anehnya, meski beribu-ribu keping ia ambil, uang yang ada di kantung itu sepertinya hanya berkurang, tidak pernah habis. Sebenarnya, ia ingin sekali menanyakan hal keanehan kantung uang itu. Namun, ia ingat sebelum berangkat tadi Ahmad at-Tawalud sempat berkata yang intinya menyinggung perjalanan Khidir dan Musa. Yang menjadi penyebab utama berpisahnya Musa dari Khidir adalah ketidakmampuan Musa menahan diri untuk tidak bertanya. Khawatir kata-kata itu dimaksudkan untuk menyindir soal keanehan yang bakal ditemuinya nanti, Abdul Jalil memilih diam meski di kepalanya berkecamuk lingkaran tanda tanya. Ia berusaha keras untuk tidak bertanya-tanya sesuatu pun. Ia menunggu sampai Ahmad at-Tawalud menjelaskan sendiri hal tersebut. Ketika memasuki dini hari telah hampir 1000 rumah mereka datangi dan uang di kantung itu benar-benar tak bersisa. Ahmad at-Tawalud mengajak Abdul Jalil beristirahat di reruntuhan rumah yang sebagian temboknya tinggal puing-puing. Dalam keadaan tubuh diterkam keletihan, ia mengikuti ajakan sahabatnya itu. Di antara reruntuhan itu, dalam keremangan yang berkabut, ia melihat seorang perempuan tua duduk melamun dikitari domba-domba dan seekor anjing yang kurus kedinginan. Sambil duduk di atas batu yang mencuat di samping reruntuhan, Ahmad at-Tawalud menuturkan tentang perempuan tua itu. Perempuan tua itu adalah Citra Putri Baghdad yang sejak zaman purba terkenal dengan kecantikan, keindahan, kesegaran, kesuburan, kemuliaan, dan keagungannya. Putri Baghdad yang menawan. Putri Baghdad yang dimahkotai dan ditabalkan di atas singgasana kerajaan dongeng yang membentang di antara dua sungai, yang dilingkari taman-taman dan kebun-kebun indah. Berbilang abad kawanan domba, angsa, kijang, anjing, kuda, dan burung menikmati kesubur indahan taman sang putri yang menebarkan wangi bunga dan rerumputan. Para raja dan ksatria gagah berani berlomba memamerkan keperkasaan untuk memperebutkan sang putri.
Berbilang raja serta ksatria silih berganti menaklukkan kerajaan dongeng itu dan memahkotai sang puteri dengan keagungan dan kemuliaan. Mereka pun silih berganti membangun saluran irigasi yang makin mempersubur dan memperindah taman-taman dan kebun-kebun kerajaan. Namun, berkah kecantikan, keindahan, kesuburan, kesegaran, kemuliaan, dan keagungan sang puteri di atas singgasana dongeng itu telah menjadikan para raja, ksatria, dan warga kerajaan lupa kepada maharaja yang berkuasa yang telah menciptakan sang puteri dengan segala kecantikan, kemegahan, dan keagungannya, kata Ahmad Et-Tawalu. Mereka sehari-hari disibukkan oleh perhelatan dan upacara yang memuliakan dan memuji-muji kecantikan sang puteri. Bahkan, saat sang maharaja yang berkuasa dengan adil dan penuh kasih itu mengirimkan para pengawal, utusan, serta orang-orang kepercayaannya, mereka jadikan bahan tertawaan dan lelucon. Berbilang abad sang maharaja secara ganti berganti menjatuhkan hukuman kepada raja-raja, ksatria-ksatria, dan warga-warga yang lebih mencintai sang puteri, namun melupakan hukum dan peraturan kerajaan. Namun, mereka dari generasi ke generasi selalu mewarisi kecenderungan sifat yang sama, yakni mencintai dan membanggakan kecantikan dan keindahan sang puteri serta memuja-muji negeri dongeng yang berlimpah kesuburan itu. Mereka lupa bahwa penguasa sejati di kerajaan dongeng adalah sang maharaja yang maha adil, maha kuasa, maha agung, maha perkasa, yang tidak berkenan diduakan dan ditandingi oleh siapapun, baik dalam kekuasaan maupun dalam kecintaan dan pengabdian semua kaulanya. Setelah berpuluh abad puteri Baghdad dengan singgasana gading berhias bulu merak dan setelah emas permata menjadi berhala yang dicintai dan dipuja-puji oleh para raja, ksatria, dan warga kerajaan, maka turunlah hukuman yang sangat keras dan pedih dari sang maharaja penguasa yang memiliki berbagai nama yang menggetarkan, yang maha menjatuhkan, Al-Hafid, yang maha menyesatkan, Al-Mudil, yang maha membinasakan, Al-Mumit, yang maha menyiksa, Al-Muntakim, yang maha pemberi bahaya, Ad-Dar. Sang penguasa tunggal yang berkuasa mutlak atas negeri dongeng beserta seluruh isinya. Tiba-tiba saja kerajaan dongeng yang subur dan indah dengan taman dan kebun itu telah dikepung oleh kaki kuda-kuda tunggangan yang perkasa yang mengepulkan debu dari pengembara biadab asal padang rumput liar Mongolia. Mereka dipimpin oleh Hulagu Khan, anak panglima paling haus darah dalam sejarah kemanusiaan, Genghis Khan. Bagai kawanan serigala, begitulah mereka mendobrak-dobrak gerbang kerajaan dan menebar rasa takut ke segala penjuru negeri. Raja, ksatria, dan warga kerajaan dongeng yang terlena menikmati kesuburan negeri dan memuja-muji kecantikan puterinya, bergetar ketika mendengar raungan para penyerbu yang haus darah. Bulu roma mereka berdiri mendengar derak gerbang kota kebanggaan mereka didobrak kawanan pengembara liar yang meraung dan melolong bagai serigala. Ketika para penguasa kerajaan masih gemetar dicekam rasa takut dan gentar, para pengembara perkasa yang datang dari relung-relung terdalam kebiadaban itu menebarkan malapetaka kebinasaan. Gemerincing senjata berkumandang di segenap sudut negeri. Darah tertumpah memerahkan tanah dan air sungai. Jerit kematian mengumandang ke angkasa. Derak tiang-tiang kayu yang runtuh di mangsa api bersahut-sahutan dari ujung satu ke ujung kota yang lain. Bagai sarang semut dibinasakan, begitulah keindahan, kesuburan, kesegaran, dan kemuliaan negeri dongeng itu diluluhlantahkan dengan kekeh zaman tiada taraf. Hari-hari hukuman dari sang maharaja adalah hari-hari paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan. Para pengembara biadab yang tak kenal ampun itu mencabuti nyawa para ksatria dan warga negeri. Seluruh bangunan istana dan kota mereka ratakan dengan tanah. Saluran-saluran air yang menghidupi taman dan kebun kerajaan tak luput dari kehancuran. Bahkan, puteri Baghdad yang cantik jelita, subur, molek dan memikat itu dijadikan alat pemuas nafsu jalang mereka.
Sang putri dijarah dan diperkosa dengan penuh kekerasan dan kekejaman hingga air matanya yang hitam menodai sungai Tigris. Siang dan malam hanya jerit kematian dan gemerincing senjata yang mengumandang bersahut-sahutan dari sudut kota hingga lembah, gunung, serta hutan-hutan. Itulah cerita Putri Baghdad yang sudah lapuk dimakan usia dan telah mengenyam pahit dan getir kehidupan, kata Ahmad At-Tawalud. Kini tinggal sekawanan domba dan seekor anjing kurus yang setia menungguinya. Sekarang, dia hanya seorang perempuan tua, meski gurat-gurat kecantikan masih tersisa di wajahnya. Dia tidak secantik dan semenarik dulu. Taman-taman dan kebun-kebun yang menghiasi mahligai kerajaan pun sudah berlalu. Jika musim kering datang, meranalah tanah itu menjadi dataran tandus yang hanya digunakan sebagai lintasan bagi para gembala ke padang rumput di ujung gunung. Saat musim hujan, meluaplah banjir dengan genangan air kotor beserta penyakit. Keagungan, kemuliaan, kelimpahruahan, keindahan, dan kemakmuran yang pernah dicurahkan ke atas negeri dongeng dengan puterinya yang menawan itu kini sirna. Luluh lantak ditimpa murka sang maharaja, katanya mengakhiri cerita. Dari cerita Ahmad
Dari cerita Ahmad At-Tawalud, Abdul Jalil menangkap makna bahwa kiblat hati dan pikiran dalam perjuangan menuju Allah memang tidak bisa dipecah. Sebab Allah tidak menciptakan bagi manusia dua hati, Qs. Al-Ahzab 5. Karena itu, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah hendaknya melakukan amal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya, Qs. Al-Kahfi 110. Penderitaan pedih yang dialami warga negeri Dongeng itu adalah akibat kecintaan yang berlebihan kepada sang puteri pujaan sehingga mereka lupa kepada sang maharaja. Kini, Puteri Baghdad telah menjadi tua renta dan lelah melewati lintasan waktu yang begitu panjang dan penuh derita. Raja demi raja bergantian memahkotai kecantikan dan kesuburannya. Namun, semua raja memiliki kebiasaan yang sama, menganggap Baghdad sebagai puteri cantik yang menawan dan menjadikannya rebutan. Setiap pemenang akan memperkosa dan menjarahnya habis-habisan, tanpa sisa. Bahkan di usianya yang tua, Baghdad yang sudah terseok-seok itu tetap menarik perhatian para lelaki perkasa untuk memperebutkan dan menjadikannya sebagai sundal yang bermanfaat untuk mengeruk keuntungan. Keheningan dini hari telah turun menutupi puteri Baghdad. Cahaya rembulan yang menyinari bumi hanya membias di atap-atap bangunan raksasa dan kubah-kubah masjid. Selimut kabut memenuhi lorong-lorong dan permukaan bumi. Hening mencekam. Sunyi menerkam. Abdul Jalil dengan terkantuk-kantuk mengikuti langkah Ahmad At-Tawalud menembusi keheningan jalan becek berlumpur. Pada dini hari yang dingin itu sayup-sayup terdengar suara orang-orang berzikir menyebut-nyebut asma Allah. Semula ia menganggap suara zikir itu sebagai hal yang lazim dilakukan oleh jamaah-jamaah tarekat yang jumlahnya cukup banyak di Baghdad. Namun, semakin lama didengarkan semakin menimbulkan tanda tanya besar. Entah benar entah tidak, seolah-olah suara zikir itu berbunyi, Subhani, Alhamdulillah, La ilaha illa ana wa ana al-akbar, fa'budni. Maha suci aku, segala puji untukku, tidak ada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Khawatir terjebak dalam khayal dan mimpi akibat kantuk, Abdul Jalil menggeleng-gelengkan kepala sambil mengusap-usap kedua matanya, berusaha berada pada kondisi sadar seutuhnya. Keanehan mendadak kembali mencekam kesadarannya. Telinganya dengan jelas mendengar zikir yang mengumandang itu berubah bunyi, Subhana Allah, Alhamdulillahi, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, fa'buduhu. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, sembahlah Dia. Namun, lagi-lagi kedalaman hatinya menangkap suara zikir itu berubah bunyi aneh, Subhani, Alhamdulillah, La ilaha illa ana wa ana al-akbar, fa'budni. Ketidakselarasan antara pendengaran telinga indriawi dan pendengaran batin membuatnya bingung. Berulang-ulang ia mengusap-usap mata dan terbatuk-batuk untuk meningkatkan kesadaran. Namun, ketidakselarasan suara zikir itu makin terdengar terang dan jelas. Dan, sesaat kemudian yang didengarnya hanyalah suara zikir yang ditangkap telinga indriawinya. Ia sangat bingung dengan peristiwa itu. Ahmad At-Tawalud yang berjalan di depan tampaknya menangkap sasmita yang dialami Abdul Jalil. Dengan penuh ketenangan dia mengajak Abdul Jalil berhenti di teras sebuah surau. Setelah beberapa jenak mengatur napas, dia menjelaskan tentang suara-suara zikir yang mengalun di tengah keheningan. Bagi telinga indriawi manusia, kata Ahmad At-Tawalud dengan suara datar, suara zikir itu terdengar sebagai puji-pujian mengagungkan Allah. Namun, bagi mereka yang mulai tersingkap kesadaran sejatinya dari hijab-hijab indriawi, telinga batinnya akan mendengar zikir itu sebagai puji-pujian terhadap diri sendiri. Saya baru saja mendengar perbedaan suara itu. Nol Tuan Yang Mulia, kata Abdul Jalil meminta penjelasan. Saya sempat berpikir itu hanya mimpi atau khayalan saja. Aku sengaja membawa Tuan melewati kawasan ini untuk menguji pendengaran telinga batin Tuan.
Karena menurut hemat saya, Tuan sudah cukup jauh menembus selubung demi selubung hijab yang memenjarakan keakuan sejati Tuan. Itu berarti, dia sudah menganugerahi kemuliaan sehingga Tuan bisa menangkap perbedaan segala sesuatu yang sejati dan palsu. Namun Tuan, sergah Abdul Jalil heran, apakah mungkin ada tarekat palsu yang membalut urusan duniawi dengan dalih ukhrawi? Guru tarekat macam apa mereka itu? Ahmad At-Tawalud tersenyum lebar. Kemudian, dengan tenang dia menceritakan tentang seorang guru tasawuf bernama Syekh Abu Syar Az-Zulmi, mursyid tarekat Ananiyah. Syekh Abu Syar Az-Zulmi adalah salah seorang murid setia kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, tidak seorang pun putra maupun cucu yang menggantikan kedudukannya, juga tidak ada murid yang ditunjuk sebagai pengganti. Murid-murid itu berlomba membentuk jamaah sendiri-sendiri. Untuk memperkuat keberadaan diri sebagai guru tarekat, tanpa rasa malu sedikit pun, mereka saling mengaku sebagai khalifah yang ditunjuk kakekku. Bagi Ahmad At-Tawalud, perilaku murid-murid kakeknya sangat memuakkan. Berbeda dengan gelora semangat yang mengobari perjuangan kakeknya dalam menyeberangi samudera kebenaran, perjuangan para murid itu dilandasi oleh semangat kecintaan duniawi. Mereka menabalkan diri sebagai mursyid yang menentukan arah kebenaran bagi pengikut-pengikutnya. Mereka menebarkan pandangan bahwa mereka adalah kekasih Allah yang bisa memberi limpahan berkah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan sebaliknya, bisa mendatangkan laknat dan kutukan dari Allah kepada siapa saja yang mencemoohkan dan tidak menghargai mereka. Celakanya, antara murid satu dan yang lain saling berlomba menjelek-jelekkan dan memfitnah, dengan tujuan utama memenangkan persaingan untuk beroleh pengikut paling banyak. Di antara murid-murid kakeknya, Ahmad At-Tawalud paling banyak mengamati perilaku Syekh Abu Syar Az-Zulmi. Sebab, selain lokasi pesulukannya dekat, dia juga yang paling licik kelakuannya. Pertama, Syekh Abu Syar Az-Zulmi dan pengikutnya menyebarkan berita bahwa dialah satu-satunya murid yang diangkat sebagai khalifah oleh gurunya. Padahal, Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi, gurunya, tidak pernah mengangkatnya menjadi khalifah. Tentang hal ini, baik keluarga kakeknya maupun seluruh murid sepakat bahwa Abu Syar Az-Zulmi berbohong. Kedua, Syekh Abu Syar Az-Zulmi dengan dukungan para pengikutnya memperkuat pandangan masyarakat melalui cerita-cerita menakjubkan berkait dengan berbagai karomah yang ada pada dirinya. Padahal, segala cerita tentang karomah yang disebarkan itu isapan jempol belaka. Ketiga, setiap bulan, tepatnya saat purnama, Syekh Abu Syar Az-Zulmi mengajak murid-muridnya melakukan ziarah sekaligus zikir berjamaah di makam Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Seusai zikir, dia biasanya mengarang bermacam cerita dengan mengaitkan keberadaan dirinya dengan perintah-perintah rahasia dari arwah Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Keempat, Syekh Abu Syar Az-Zulmi terbukti sering melakukan tipu daya kepada masyarakat awam yang menjadi pengikutnya. Mereka secara bergantian diwajibkan memenuhi kebutuhan pesulukannya, baik dalam bentuk gandum, daging, roti, rempah-rempah, uang, dan bahan pakaian. Bahkan anak-anak perempuan pengikutnya yang cantik-cantik diperistri oleh guru tengik itu. Alasan utamanya adalah dia akan melimpahkan barokah dan karomah bagi pengikutnya yang patuh dan menimpakan laknat serta kutukan bagi yang menantang kehendaknya. Kelima, untuk mengukuhkan diri sebagai mursyid sekaligus memperbanyak pengikut, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menanamkan doktrin bahwa hanya tarekat inilah yang paling benar. Setiap anggota tarekat dijamin masuk surga dan mereka bisa memberikan syafaat kepada 9 orang keluarga terdekat. Bertolak dari penilaianku itulah, oh Tuan, kata Ahmad At-Tawalud, aku melihat keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi dan tarekat Ananiyah yang dipimpinnya sebagai sesuatu yang aneh dalam pandangan sufi.
Sehari-hari, misalnya, mereka lewati dengan memuja dan memuji diri sendiri serta mencaci maki tarekat lain. Dalam berbagai perbincangan, mereka terkenal sangat mendalam pengetahuan ruhaninya, namun hasrat hati mereka sangat cenderung berpamrih duniawi. Mereka benar-benar licin bagai serigala berbulu domba. Ketahuilah, oh Tuan, lanjutnya, tabir yang menutupi hati Syekh Abu Syar As-Sulmi adalah yang disebut rein, yakni tabir kekufuran dan kesesatan yang tak bisa disingkap kecuali dengan cahaya iman. Dia terperangkap ke dalam lingkaran penjara jiwa gelap tanpa cahaya, sebagaimana firman Allah, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi mata hati mereka. Qs. Al-Mutaffifin 14. Jadi, mengerikan sekali keberadaan Syekh Abu Syar As-Sulmi itu. Namun Tuan, kenapa hati Syekh Abu Syar As-Sulmi bisa tertabiri kekufuran dan kesesatan? Abdul Jalil heran. Bukankah dia Muslim? Apakah Tuan mengira setiap orang yang mengaku Muslim, bahkan ulama, hatinya tidak bisa tertabiri oleh tirai kekufuran dan kesesatan? Ahmad At-Tawalud balik bertanya. Tidak ada yang tidak mungkin, Tuan, kata Abdul Jalil. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi setelah dia beroleh cahaya iman? Tidak semua orang yang mengaku Muslim beroleh karunia cahaya iman dari Allah. Seringkali keislaman seseorang diperoleh karena latar keturunan. Itu sebabnya, Allah menguji orang-orang yang mengaku beriman dengan berbagai cobaan sesuai kadar kemampuannya. Kenyataan sering membuktikan betapa orang-orang yang mengaku Muslim dan lahir dari keluarga Muslim yang taat, ketika diuji ternyata mudah runtuh keimanannya. Berarti Syekh Abu Syar Az-Zulmi tanpa sadar telah mengingkari keberadaan Allah, tanya Abdul Jalil penasaran. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, oh Tuan? Proses itu berlangsung sangat lama dan perlahan-lahan, Ahmad At-Tawalud menjelaskan. Mula-mula, seperti umumnya manusia, hati Syekh Abu Syar As-Sulmi tertabiri oleh gain yang sangat tipis. Gain adalah hijab yang menyelubungi semua manusia, termasuk nabi-nabi. Tapi, karena dia sering melupakan Allah dan melakukan dosa maka makin lama gain itu makin tebal. Lantaran dia tak pernah melakukan tobat maka gain pun terus menebal dan menjalin sambungan dengan rein yang menyelubungi hati orang-orang kafir dan sesat. Awalnya proses itu berlangsung sederhana dan sangat lembut, seperti berbohong yang dibiasakan. Padahal, dengan berbohong seseorang secara hakiki telah menafikan sifat Allah yang Maha Melihat. Jika awalnya hanya menafikan maka lama-kelamaan orang itu akan mengabaikan, dan bahkan tidak meyakini hari perhisapan di akhirat. Bohong demi bohong dilakukan. Berarti, dosa demi dosa telah dilakukan. Sebab, dengan berbohong ia telah terkondisi oleh keadaan jiwa seolah-olah Allah tidak mengetahui perbuatan dosa-dosanya. Ujung dari proses itu adalah mengingkari keberadaan Allah. Setelah melewati proses yang lama, yang ada bagi pembohong dan penipu adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya, alih-alih pembohong itu mulutnya berzikir mengingat Allah, sesungguhnya hati dan pikirannya berzikir untuk mengingat keberadaan dirinya sendiri. Artinya, secara hakiki dia telah menjadi pemuja nafsunya sendiri. Dia telah memuja kepada selain Allah. Al-insan siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Meski singkat, hadits Rasulullah ini mengandung makna yang luar biasa dahsyat tentang misteri yang menyelubungi keberadaan manusia. Berbagai pengalaman hidup yang dialami Abdul Jalil, terutama yang terkait dengan keberadaan orang-orang yang pernah dikenalnya, memberikan pemahaman baru yang sama sekali berbeda dari pandangan masyarakat awam. Benar-benar rahasia Allah yang luar biasa menakjubkan.
Orang-orang yang dikasihinya ditampakkan kepada dunia dalam wujud tak terduga, yakni manusia bernama Ahmad Mubasyarah At-Tawalud, saudagar kaya pemilik puluhan kapal dagang dan kedai di bandar-bandar pelabuhan yang tersebar di berbagai negeri, yang selalu disibuki oleh urusan-urusan perniagaan. Sementara penipu tengik yang terhijab darinya justru ditampakkan dalam wujud beliau yang terhormat, guru tarekat yang penuh barokah dan karomah, seperti Syekh Abu Syar As-Zulmi. Selama setahun lebih menjalin keakraban dengan Ahmad At-Tawalud, Abdul Jalil mendapati bahwa sahabat yang juga pembimbing ruhaninya itu adalah salah seorang hamba yang dikasihinya. Kesimpulan ini diambil setelah ia melihat perilaku Ahmad At-Tawalud terbebas dari pamrih pribadi, dari kepemilikan baik harta benda maupun keluarga, dari rasa takut, dari rasa sedih dan kecewa, dan dari sejumlah peristiwa adi duniawi yang terjadi di luar kehendaknya. Abdul Jalil menyadari penampakan mereka yang dikasihinya merupakan salah satu bagian dari tersingkapnya hijab yang menyelubungi keakuannya. Getaran-getaran halus dan lembut yang memancar dari kedalaman lubuk hatinya bagaikan matahari terbit dari kegelapan, menerangi cakrawala perasaan dan pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang memberitahu, mengarahkan, menasihati, dan membimbing perasaan dan pikirannya dalam memaknai sesuatu. Perubahan-perubahan yang dialaminya itu diceritakan kepada Ahmad At-Tawalud. Sahabatnya itu dengan bahasa metaforik menjelaskan bahwa apa yang dialaminya itu ibarat orang berjalan dari tempat gelap menuju terang, ke arah sumber cahaya. Setiap langkah mendekati sumber cahaya, ungkap Ahmad At-Tawalud, akan membawa pencerahan. Dengan demikian, setiap langkah maju ke arahnya identik dengan tersingkapnya hijab-hijab. Sekarang ini engkau berada pada perbatasan antara zawaid dan lawami, sebagai akibat dari tersingkapnya fawaid. Zawaid adalah terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat ruhanimu tercerahkan. Lawami adalah mengejawantahnya cahaya ruhani akibat tersingkapnya fawaid. Sedangkan yang dimaksud fawaid adalah memancarnya potensi pemahaman ruh karena hijab-hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Pada tahap inilah engkau akan menjadi berbeda dengan seumumnya manusia karena engkau memahami sesuatu dengan fawaid yang sudah tersingkap selubung hijabnya. Di sini, engkau akan menjadi cerdas tanpa belajar dan tanpa membaca buku. Apakah fawaid bisa terbungkus selubung hijab lagi? Tanya Abdul Jalil. Jika engkau belum bisa melepas segala yang duniawi maka pancaran terang fawaid tidak akan maksimal, kata Ahmad At-Tawalud. Bahkan, jika segala yang duniawi itu makin membelenggumu setelah terjadi lawami, maka hijab yang membungkus fawaid akan semakin tebal menyelubungi dirimu. Itu berarti engkau berjalan mundur. Berdasar uraian Ahmad At-Tawalud tentang zawaid, lawami, dan fawaid, tanpa disadari Abdul Jalil terbawa arus kelingkaran rahasia para pengikut tarekat Ananiyah pimpinan Syekh Abu Syar As-Zulmi. Satu senja Abdul Jalil mengikuti salat Isya berjamaah di Masjid Al-Qub yang menjadi markas tarekat Ananiyah. Ia berperilaku bagai orang asing yang belum mengetahui sesuatu pun tentang tarekat ini. Seusai salat, ia berkenalan dengan beberapa jamaah, salah satunya bernama Ibnu Mustawif yang mengaku sebagai murid terkasih Syekh Abu Syar As-Zulmi. Selama beberapa jenak berbicara, kejernihan hati Abdul Jalil yang memancarkan cahaya lawami dan dapat memahami sesuatu melalui fawaid menangkap isyarat bahwa lawan bicaranya adalah pembual besar yang sangat kacau pemahamannya tentang jalan ruhani. Ibnu Mustawif hanyalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf, namun mengaku memiliki pengetahuan kesufian. Bahkan yang menyedihkan, Ibnu Mustawif mengaku sanggup membimbing orang menuju ilahi karena sudah diberi wewenang oleh Syekh Abu Syar As-Zulmi sebagai khalifahnya.
Sebenarnya, Abdul Jalil ingin sekali mengingatkan Ibnu Mustawif tentang bahaya akibat mengaku-aku diri sebagai guru ruhani yang bisa membimbing orang lain menuju Allah. Namun, keinginan itu ditahan kuat-kuat karena ia ingin lebih jauh mengetahui lingkaran rahasia tarekat, terutama hasrat untuk berjumpa dengan Syekh Abu Syar As-Zulmi. Itu sebabnya, selama berbicara dengan Ibnu Mustawif, ia selalu bersikap seperti orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama. Sikap itu ternyata berhasil memancing Ibnu Mustawif untuk berbicara banyak tentang seluk-beluk tarekat yang dianutnya. Pelajaran awal bagi murid yang baru masuk tarekat, ungkap Ibnu Mustawif, adalah melatih diri melepaskan hal-hal duniawi dari hati dan pikiran. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan murid-murid memberikan 1/5 dari harta mereka kepada mursyid. Harta ini akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Selain itu, mereka juga diwajibkan melunasi zakat dan akikah yang belum dibayarkan sejak mereka lahir. Semua itu sebagai sarana pembersih jiwa. Karena Abdul Jalil mengaku awam dan baru menjalankan syariat Islam sekitar 7 tahun lalu, maka ia diharuskan membayar zakat selama 20 tahun, yakni sejak ia dilahirkan dikurangi 7 tahun. Abdul Jalil juga mengaku ia belum ditebus dengan akikah. Dan, setelah dihitung-hitung ia harus menyediakan sekitar 1.300 dirham uang emas. Sekalipun berusaha untuk selalu mengiyakan segala apa yang dikatakan Ibnu Mustawif, Abdul Jalil pada akhirnya tidak mampu menahan diri agar tidak bertanya, terutama tentang uang yang harus disetor kepada mursyid. Digunakan untuk apakah uang itu? Tanyanya mendadak. Tuan, Ibnu Mustawif tercekat kaget. Tidakkah Tuan tahu bahwa mursyid adalah pengejawantahan Allah di muka bumi? Jadi, tidak satu pun di antara pengikutnya boleh menanyakan apa yang diperbuat mursyid. Tidakkah Tuan ingat kisah Musa dan Khidir? Dalam menempuh jalan ruhani diharamkan seseorang bertanya ini dan itu kepada mursyidnya. Ia harus menjadi mayat, diam. Terserah apa kehendak mursyid, jika tidak, berarti ia telah gagal. Ketika perbincangannya dengan Ibnu Mustawif disampaikan kepada Ahmad et-Tawalud, tanpa banyak bicara ia diberi 100 dirham uang emas. Tuan, berikan uang ini kepada Ibnu Mustawif. Katakan kepadanya bahwa ini angsuran pertama. Angsuran selanjutnya akan Tuan bayar tiap bulan. Hal membayar mursyid dengan cara mengangsur ini lazim mereka lakukan untuk menipu pengikut-pengikut awam yang miskin. Namun Tuan, sergah Abdul Jalil heran, untuk apa menanggapi penipu seperti Ibnu Mustawif? Bukankah Tuan ingin berjumpa dengan Syekh Abu Syar Az-Zulmi, Guman Ahmad et-Tawalud? Tanpa cara ini, Tuan tak akan dapat menemuinya. Dengan jalan ini, Tuan dapat lebih jernih memandang dan menilai manusia. Bukankah Tuan juga ingin menguji pemahaman fawaid Tuan? Ibnu Mustawif bukanlah orang yang cerdas, meski dia dianggap paling senior di antara murid-murid Syekh Abu Syar Az-Zulmi. Sebab, dengan pancingan 100 dirham emas saja dia sudah yakin bahwa Abdul Jalil masuk ke dalam perangkap. Hal itu setidaknya terlihat dari sikap Ibnu Mustawif yang begitu terbuka menjelaskan berbagai hal bersifat propaganda tentang tarekat dan mursyid panutannya. Tanpa diminta dia menuturkan bahwa mursyid yang dijadikan sandaran jalan ruhaninya itu memiliki pengikut orang-orang berpangkat yang dihormati masyarakat. Bahkan, sejumlah keluarga Sultan Bayazid diam-diam mengikuti tarekat Ananiyah. Karena itu, para as-sanazik, bupati, pasha, gubernur, dan bahkan Syadr al-Azam, Perdana Menteri, sangat hormat kepada mursyid kita, yang mulia Syekh Abu Syar Az-Zulmi. Berdasarkan cerita-cerita yang diungkap Ibnu Mustawif, Abdul Jalil memiliki pandangan bahwa Syekh Abu Syar Az-Zulmi selain berkedudukan sebagai guru ruhani juga sebagai calo jabatan bagi orang-orang yang berambisi kuat menjadi pejabat di Kesultanan Utsmani.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pembantu sultan, termasuk Shadr al-Azam, tidak dipilih dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka diangkat berdasarkan penilaian siapa yang paling besar sumbangan pribadinya kepada sultan dan keluarganya, termasuk memenuhi segala permintaan sultan. Itu sebabnya, ketika Shadr al-Azam berkuasa maka ia melakukan cara yang sama untuk mengangkat para pasya. Dan para pasya pun mempraktikkan hal serupa ketika mengangkat para as-Sanazik. Cara mengangkat pejabat kesultanan dengan menggunakan ukuran besarnya sumbangan pribadi ini membentuk mentalitas pejabat-pejabat yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah, dengan tekanan terberat terletak pada pundak rakyat jelata. Rakyat dibebani pajak berlipat-lipat. Cara seperti itulah yang membuat para guru besar sufi, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menolak tegas-tegas sumbangan yang diberikan sultan karena sumbangan itu diperoleh dari memeras darah rakyat. Anehnya, Syekh Abu Syar Az-Zulmi justru menjadi calo setia para ambisius untuk meraih jabatan tinggi di pemerintah. Cerita yang paling mengejutkan Abdul Jalil adalah peran Syekh Abu Syar Az-Zulmi dalam menggalang para ulama fiqh untuk mengesahkan program-program Shadr al-Azam, Pasya, dan As-Sanazik agar diterima utuh oleh rakyat. Alih-alih menuturkan kebesaran Syekh Abu Syar Az-Zulmi yang dihormati dan disegani para ulama fiqh, penjelasan Ibnu Mustawif itu bagi Abdul Jalil justru dinilai sebagai hal yang menyedihkan. Bagaimana mungkin, pikirnya, seseorang yang sudah menduduki jabatan mursyid tarekat justru bekerja sebagai calo yang menjembatani ulama dan umaroh dalam memutuskan kebijakan-kebijakan duniawi dengan selubung legitimasi agama. Ketika Abdul Jalil menuturkan kembali cerita-cerita Ibnu Mustawif, Ahmad at-Tawalud mengungkapkan suatu rahasia ilahi di balik kehidupan makhluknya. Sudah menjadi hukumnya bahwa berbagai jenis makhluk akan digolongkan ke dalam lingkungan yang sejenis. Harimau hidup di lingkungan harimau. Kuda hidup di lingkungan kuda. Domba hidup di lingkungan domba. Anjing hidup di lingkungan anjing. Tikus hidup di lingkungan tikus. Karena itu, jangan gampang terkecoh oleh ucapan tikus yang dengan pongah mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari kawanan harimau. Untuk mengetahui berjenis-jenis makhluk dalam kehidupan manusia memang sulit karena manusia satu dengan manusia yang lain terselubungi hijab. Hanya mereka yang sudah tersingkap fawaid dan terpancar cahaya lawami saja yang dapat melihat hakikat masing-masing manusia. Apakah menurut Tuan, para as-Sanazik, Pasya, Shadr al-Azam, bahkan Sultan dan keluarganya pun bukan orang yang baik? Tanya Abdul Jalil meminta penjelasan. Bagiku, setiap orang yang mencintai kekuasaan dan benda-benda duniawi, termasuk mencintai keluarga secara berlebihan, adalah orang yang tidak baik. Tidakkah Tuan tahu bahwa Sultan Bayazid adalah orang yang sangat ambisius dan pencinta duniawi sehingga tega menista wasiat yang ditetapkan ayahandanya, Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih wafat, ia berwasiat agar yang diangkat menjadi sultan pengganti dirinya adalah puteranya terkecil, Jamun. Namun, Bayazid selaku putra sulung mempersetankan wasiat itu. Dia naik tahta dan menyingkirkan adiknya. Terjadi perang seru antara dua kekuatan. Setelah berperang selama 7 tahun, kekuatan Jamun hancur. Tanpa kenal belas kasih, Bayazid membinasakan Jamun dan sisa-sisa pengikutnya serta memburu semua simpatisannya. Siapa yang menanam akan menuai. Itulah hukum ilahi. Sekarang ini, saat Sultan Bayazid beranjak tua dan menunjuk Ahmad, putra sulungnya, sebagai penggantinya kelak, justru ia ditentang oleh Salim, puteranya yang paling kecil. Hanya Allah yang tahu bagaimana akhir pertarungan antara dubuk anjing hutan dan burung nazar itu dalam memperebutkan bangkai duniawi dari hewan buas bernama Kesultanan Turki Utsmani. Mendengar uraian Ahmad at-Tawalud, Abdul Jalil hanya mengangguk-angguk.
Ia sendiri pernah mengalami betapa manusia bisa menjadi serigala buas yang berbahaya ketika dimabuk ambisi kekuasaan. Ingatan tentang adik ibunda angkatnya, Ersi bungsu, berkelebat. Abdul Jalil tidak tahu lagi bagaimana nasib pamandanya itu. Apakah masih hidup atau sudah mati? Diam-diam ia kehilangan semangat untuk bertemu dengan Syekh Abu Syar As-Zulmi. Ia merasa mursyid tarekat Ananiyah itu adalah bagian dari kawanan dubuk dan burung nazar, atau bisa jadi dia hanya cacing yang ikut berpesta pora menikmati kelezatan bangkai kekuasaan duniawi. Meski sudah kehilangan hasrat untuk bertemu Syekh Abu Syar As-Zulmi, kumparan nasib menentukan lain. Tanpa pernah diduga, tiba-tiba ia berjumpa dengan Syekh Abu Syar As-Zulmi saat berpamitan kepada Ibnu Mustawif seusai salat Isya. Rupanya, Syekh Abu Syar As-Zulmi malam itu mengajar di Masjid Al-Qub. Ibnu Mustawif berusaha agar Abdul Jalil bersedia duduk bareng sebentar untuk mendengarkan ceramah mursyidnya. Aku mohon untuk yang pertama dan mungkin yang terakhir, Tuan harus mendengarkan fatwa-fatwa Tuanku Syekh. Tuan akan menyaksikan sendiri betapa luas tak terbatasnya samudera pengetahuan Tuanku Syekh. Ibnu Mustawif memohon. Untuk menghargai Ibnu Mustawif sekaligus membuktikan kebenaran kisah Ahmad et-Tawalud, Abdul Jalil akhirnya setuju tinggal lebih lama di Masjid Al-Qub. Namun, saat Syekh Abu Syar As-Zulmi naik ke mimbar dan memulai ceramah dengan puja dan puji kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah, tiba-tiba Abdul Jalil menyaksikan kilasan citra yang sebenarnya dari keberadaan pemimpin tarekat itu. Ketika hijab maujudnya sebagai manusia tersingkap, yang tampak adalah wujud burung nazar. Sedetik kemudian wujud burung nazar itu berubah lagi menjadi manusia, namun dalam citra yang licik, tidak jujur, rakus, bengis, dan menyimpan kejahatan di kedalaman hatinya. Wajah Syekh Abu Syar As-Zulmi yang tirus dengan kening tinggi dipahami Abdul Jalil sebagai manusia yang memiliki watak keras dan berpikiran sempit. Matanya yang cekung seperti menyimpan lautan kebencian, gunung ketakaburan, rimba ketidakjujuran, gurun kerakusan, dan matahari kecemburuan. Hidungnya yang bengkok seperti paruh Raja Wali bagai menyimpan sejuta lakon sandiwara dunia yang penuh kecurangan dan kelicikan. Ketika berbicara, ia menggerak-gerakkan tangan, seperti penipu yang berusaha mengalihkan perhatian orang dari ucapan-ucapannya. Abdul Jalil awalnya kurang yakin dengan penglihatan gaib yang dialaminya saat memandang Syekh Abu Syar As-Zulmi. Ia ragu apakah itu pandangan yang berasal dari pemahaman fawaid dan pancaran nur lawami, atau sekadar ilusi membias dari relung-relung jiwanya akibat mendengar cerita Ahmad et-Tawalud. Namun, keraguannya pupus manakala ia dengan cermat dan teliti mendengarkan ceramah Syekh Abu Syar As-Zulmi yang berisi puja dan puji terhadap kemuliaan, keagungan, keluhuran, ketaatan, ketawadukan, kekeramatan, dan berbagai citra terpuji diri sendiri. Dengan penuh yakin Syekh Abu Syar As-Zulmi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi penyebab utama bagi keselamatan dan kemuliaan warga Baghdad dan sekitarnya, terutama orang-orang miskin. 3 hari lalu aku datangi cucu guruku yang menjadi saudagar kaya raya. Kusampaikan kepada dia, yaitu Ahmad Mubasyarah et-Tawalud, bahwa sesuai pesan kakeknya dari alam barzak, maka dia harus membagi-bagikan sebagian kekayaannya untuk menolong para fakir dan miskin. Alhamdulillah perkataanku dipatuhinya. Maka, bersukacitalah para fakir dan miskin yang terkena musibah itu, ujar Syekh Abu Syar As-Zulmi disambut decak kagum para pengikutnya. Penjelasan Syekh Abu Syar Az-Zulmi tentu saja mengherankan Abdul Jalil. Bagaimana mungkin guru tarekat itu bisa sedemikian rupa berani berbohong tentang Ahmad et-Tawalud? Sepengetahuannya, sahabatnya itu membagi-bagikan uang atas kemauan sendiri. Di samping itu, Ahmad et-Tawalud tidak pernah memamerkan amaliyah yang telah dilakukannya.
Syekh Abu Syar Az-Zulmi tampaknya mengetahui kebiasaan Ahmad at-Tawalud dari cerita-cerita yang disebarkan oleh kalangan fakir dan miskin yang selama ini mendapatkan santunan. Belum puas mengaku sebagai orang yang berperan penting memberikan perintah kepada Ahmad at-Tawalud, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menguraikan perihal kebaikan orang-orang yang melakukan amaliyah secara tersembunyi. Dengan penuh kebanggaan dia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmad at-Tawalud pada dasarnya adalah amaliyah kosong. Tidak ada yang dia peroleh dari apa yang dia kerjakan kecuali pujian dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberinya uang. Dengan mengutip beberapa hadits Rasulullah, Syekh Abu Syar Az-Zulmi meyakinkan jamaah pengikutnya untuk menganggap amaliyah yang dilakukan Ahmad at-Tawalud adalah sia-sia. Kemudian, tanpa malu sedikit pun dia mengungkapkan bahwa sebenarnya yang beroleh pahala besar dari Allah adalah orang yang berperan penting namun tidak diketahui orang lain. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana peranku dalam hal itu. Namun, siapa yang tahu jika apa yang dilakukan oleh Ahmad at-Tawalud adalah atas perintahku, ujarnya penuh bangga disambut decak kagum pengikutnya. Seperti tak pernah puas, dia kembali menuturkan kisah fantastis tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir tak lama setelah luapan air sungai Dajlah menggenangi pinggiran Baghdad. Nabi Khidir menemui aku karena sangat simpati dengan kesabaran dan ketawakalanku menghadapi fitnah dan hinaan masyarakat. Bagaikan guru ruhani yang sabar dan tawakal, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menyampaikan bahwa keberadaannya selaku mursyid tarekat Ananiyah banyak dikecam, difitnah, dicaci maki, dan dianggap menyimpang oleh orang-orang, terutama kawan-kawannya yang pernah berguru kepada Syekh Abdul Muqdi al-Baghdadi. Mereka iri hati kepadaku sejak dulu. Mereka tak pernah sadar bahwa Syekh Abdul Muqdi al-Baghdadi adalah seorang aulia yang arif billah. Mereka tidak bisa memahami kenapa guruku itu sangat cinta dan hormat kepadaku. Mereka dengki, dan kedengkian adalah sifat iblis, ujarnya berapi-api. Setelah berkata dengan penuh semangat dan berapi-api, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menurunkan tekanan suaranya. Dengan bersikap seperti seorang arif yang benar-benar sabar dan tawakal, dia mewanti-wanti agar pengikutnya bersabar menghadapi ujian tersebut. Biarkan mereka menebar fitnah dan kekejian. Sabar, tawakal, biarlah Allah yang mengurus dan memberi hukuman. Bagiku, kehadiran Nabi Khidir adalah pertanda yang baik dan awal dari tersingkapnya kabut kejahatan yang akan memancarkan cahaya kebenaran. Menurut cerita Syekh Abu Syar Az-Zulmi, ketika itu Nabi Khidir berjalan di atas air sungai Dajlah. Nabi Khidir, lanjutnya, memberitahu bahwa musibah tahunan yang menimpa penduduk di sekitar sungai Efrat dan Tigris pada hakikat adalah murka Allah karena perilaku orang-orang yang telah berlaku sangat keji kepada para pengamal tarekat Ananiyah, terutama kepada mursyidnya. Nabi Khidir bersabda bahwa musibah itu datang karena orang-orang telah berani menista dan menghinakan kekasih Allah. Padahal Allah Ta'ala telah tegas menetapkan ketentuannya di dalam hadits qudsi bahwa siapa saja yang memusuhi kekasihnya berarti memaklumkan perang kepadanya. Jadi, musibah ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sampai orang-orang menyadari kesalahannya. Bagiku, dihina atau dinista bukan masalah penting. Aku pasrah padanya. Yang membuat aku iba hati adalah orang-orang miskin yang tidak ikut bersalah harus menanggung derita akibat murka Allah. Karena itu, aku berusaha agar mereka mendapat santunan melalui cucu guruku. Dan usahaku itu ternyata berhasil sehingga beban rasa bersalahku jadi berkurang, ujarnya disambut seruan Allah secara serentak dari para pengikut. Bagai orang kehausan meminum air laut, selama hampir 3 jam berceramah di atas mimbar Syekh Abu Syar Az-Zulmi terus-menerus membuat cerita dan fatwa yang ujungnya adalah kemuliaan, keluhuran, kemasyhuran, dan kehebatan dirinya sebagai kekasih Allah.
Di atas segala uraiannya, dengan kelihayannya berbicara dan bercerita serta memperkuat apa yang disampaikan itu dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadits, dia meyakinkan para pengikutnya bahwa tidak ada yang benar, baik, mulia, luhur, dan diridhoi Allah kecuali tarekat Ananiyah, terutama mursyidnya. Puncak dari bualan Syekh Abu Syar Az-Zulmi adalah saat dia berkisah tentang pertemuan gaibnya dengan Rasulullah lewat mimpi yang tergolong ar-ru'yah sadikah. Dalam pertemuan itu, bualnya, Rasulullah meminta agar dia mengumpulkan semua pengikutnya untuk melakukan zikir dan doa bersama guna mendukung Lahi bin Zan Az-Zulmah agar bisa meraih jabatan pasya di Baghdad menggantikan Qadar bin Kasif al-Mail yang sudah uzur. Rasulullah bersabda bahwa Lahi Az-Zulmah adalah salah seorang keturunannya dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun, demi kerendahan hati dan terutama penguatan imannya maka ia sengaja menyembunyikan identitas dirinya. Lahi Az-Zulmah tidak mau dipuja dan dipuji orang sebagai keturunan Rasulullah. Karena itu, jika Lahi Az-Zulmah menjadi pasya maka karunia Allah akan melimpah ke segala penjuru negeri ini. Sebagai keturunan Rasulullah, ia akan membawa berkah, karomah, dan rahmat bagi alam semesta. Abdul Jalil yang tekun mendengarkan segala bualan itu terkejut demi mendengar nama Lahi Az-Zulmah disebut-sebut sebagai keturunan Rasul Allah. Lebih terkejut lagi ketika Syekh Abu Syar Az-Zulmi menyebutnya sebagai calon pasya di Baghdad. Padahal, berdasar keterangan dari Ahmad Et-Tawalud, manusia bernama Lahi Az-Zulmah adalah pedagang budak yang licik, keji, dan nista perbuatannya. Abdul Jalil masih ingat benar betapa sepanjang perjalanan membagi-bagi uang emas dan perak di pinggiran Baghdad, Ahmad Et-Tawalud menuturkan bahwa Lahi Az-Zulmah pun melakukan hal yang sama. Bedanya, dia mendatangi rumah-rumah keluarga miskin dengan iktikat menabur piutang. Keluarga-keluarga miskin yang didatanginya adalah mereka yang memiliki anak-anak kecil dan menginjak remaja. Jika sebuah keluarga sudah terlilit utang dan tidak mampu membayar maka kaki tangan Lahi Az-Zulmah akan mendatangi mereka. Kemudian, dengan terpaksa keluarga-keluarga akan menyerahkan anak-anak mereka sebagai pembayar utang. Lazimnya, dia akan memberi sedikit tambahan uang kepada keluarga itu sebagai tanda bahwa anak-anak mereka telah sah menjadi miliknya untuk dijadikan hamba sahaya. Jika di antara hamba-hamba sahaya itu ada yang berwajah cantik, maka Lahi Az-Zulmah akan menikmati mereka sepuas-puasnya dulu. Jika ada yang hamil maka mereka akan dikirim ke penampungan khusus hingga melahirkan. Kemudian, perempuan-perempuan itu langsung dijual sebagai budak belian. Sementara, bayi mereka akan diasuh dan dididik sebagai calon pedagang budak. Dalam beroleh budak, Lahi Az-Zulmah tidak hanya menggunakan cara menebar piutang di kalangan keluarga miskin. Dia juga beroleh barang dagangan dari sejumlah perwira militer yang menjadi pemasoknya. Bahkan, budak-budak perempuan para perwira itu umumnya cantik-cantik dan sangat mahal. Budak-budak itu diperoleh dari pampasan perang di daerah bergolak di kawasan Makedonia, Salonika, Semenanjung Moura, Sofia, Serbia, Albania, Bisinak, Magyar, dan Bundukia. Berbekal budak-budak cantik, Lahi Az-Zulmah dikenal pula sebagai pemasok gula-gula pemanis di kalangan pejabat sultan. Para pejabat yang merindukan jabatan tinggi akan menggunakan jasa Lahi Az-Zulmah dalam urusan memuaskan keluarga sultan dan perdana menteri. Dengan budak-budak perempuan itu juga, dia berhasil memerangkap sejumlah ulama ke dalam jaringan terkutuknya. Ulama yang masuk ke dalam jaringan terkutuk itu lazimnya mendapat tugas khusus, yakni mensahkan secara fikih seluruh kebijakan penguasa sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, meski seringkali tampak sangat dipaksakan. Ahmad Et-Tawalud sendiri tidak mau menilai baik buruknya manusia bernama Lahi Az-Zulmah itu.
Sebaliknya, dia menyatakan bahwa keberadaan Lahi As-Zulmah bagi mereka yang sudah tercerahkan merupakan bukti keagungan Allah. Mengikuti kerangka berpikir Ahmad At-Tawalud, diam-diam Abdul Jalil berusaha memuji kebesaran Dia, Sang Pencipta, yang telah mencipta makhluk tengik seperti Lahi As-Zulmah dan juga makhluk yang tak kalah tengik, yakni Abu Syar As-Zulmi. Namun, berbeda dengan Ahmad At-Tawalud, dalam memuja kebesarannya Abdul Jalil tetap belum sepenuhnya ikhlas. Li Allah, bi Allah. Bagaimanapun, pikiran dan perasaannya tetap menyatakan bahwa kedua makhluk itu, terutama Abu Syar As-Zulmi adalah tengik. Bagaimana tidak tengik, pikirnya, sudah suka mengaku-aku amalia orang lain, gila pujian, waham kebesaran diri, ternyata masih berani mencatut kemuliaan Rasulullah untuk tujuan politis murahan. Sebenarnya ingin sekali ia berdiri kemudian mengumpat dan mencaci maki guru tarekat palsu itu di depan para pengikutnya. Namun, sekuat tenaga ditahannya keinginan itu. Ia berusaha memuji kebesaran Allah yang telah mencipta makhluk seperti Abu Syar As-Zulmi. Di mata Abdul Jalil, sekalipun Syekh Abu Syar As-Zulmi memamerkan keindahan dan kemegahan dirinya bagaikan burung merak, dia tetaplah seperti burung nazar yang menakutkan. Guru tarekat palsu ini adalah orang yang berbahaya karena telah menggiring domba gembalanya ke puncak gunung Ananiyah yang penuh serigala dan hewan buas lain yang haus darah. Orang itu harus dihentikan, begitu pikirnya berulang-ulang. Setelah mulai kelihatan letih, Syekh Abu Syar Az-Zulmi berhenti sejenak. Tidak sebagaimana biasanya, tiba-tiba dia memberi kesempatan kepada jamaah pengikutnya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari ceramahnya. Abdul Jalil tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Secepat kilat ia membentangkan busur akal, kemudian dengan cekatan memasang anak panah dengan lidahnya yang tajam. Dan, bagai panglima perang maju ke medan laga menghadapi musuh, ia membidikkan panah ke arah Syekh Abu Syar As-Zulmi. Tuan Syekh, apakah Lahi As-Zulmah yang Tuan maksud adalah pedagang budak yang tinggal di sebelah barat rumah Tuan Ahmad Mubasyarah At-Tawalud? Benar, sahut Abu Syar Az-Zulmi mengerutkan kening, dialah yang kumaksudkan sebagai calon pasya di Baghdad. Apakah Tuan Syekh tidak keliru mendoakan manusia celaka seperti Lahi As-Zulmah? Seru Abdul Jalil berapi-api. Sepengetahuan saya, Lahi Az-Zulmah adalah manusia licik, jahat, keji, dan nista perbuatannya. Dialah manusia keji yang telah merenggut anak-anak dari dekapan orang tuanya. Dialah manusia licik yang menebar jerat bagi si miskin dengan perangkap piutang. Dialah yang memisahkan istri-istri dari suami, saudara dari saudara, nenek dari cucu, bapak dari anak, ibu dari bayi susuan. Dialah penabur kepedihan dan derita. Hei, engkau ini siapa? Sergah Abu Syar Az-Zulmi dengan mata berkilat dan dada naik turun menahan amarah. Apakah engkau penyelundup yang hendak merusak jamaah ini dari dalam? Saya adalah anggota jamaah baru di sini, Tuan Syekh, kata Abdul Jalil merendah. Saya dibimbing oleh Khalifah Tuan Syekh, yaitu Ustadz Ibnu Mustawif. Saya sudah mendapat kewajiban melunasi 1.300 keping uang emas. Namun, yang baru saya bayar 300 keping. Dia mengaku khalifahku. Abu Syar Az-Zulmi marah-marah sambil memandang tajam ke arah Ibnu Mustawif yang menunduk di depannya. Dia telah berbohong. Dia tidak menyetor uang itu. Tuan telah ditipu. Dengan mengangkat kasus Ibnu Mustawif yang dianggap telah mengkhianati mursyid, Abu Syar Az-Zulmi dengan licin berhasil menghindari bidikan pertanyaan Abdul Jalil. Bahkan, tanpa sedikit pun menanggapi pertanyaan sekitar keberadaan Lahi bin Zan As-Zulmah, dia dengan bersungut-sungut meninggalkan mimbar sambil memaki-maki Ibnu Mustawif.
Abdul Jalil yang melihat sendiri betapa lihai guru tarekat palsu itu meloloskan diri dari bidikan panahnya, akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil memuji kebesaran Allah. Keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguak hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sepulang dari Masjid Al-Qub, Abdul Jalil langsung membaca Al-Quran dan menemukan butiran-butiran kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancar dari dalam dirinya sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dibacanya secara berulang-ulang, namun belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah mengungkapkan sendiri makna keberadaannya sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubungan secara ruhani dengannya, meski hanya dalam beberapa kejap mata. Keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguak hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sepulang dari Masjid Al-Qub, Abdul Jalil langsung membaca Al-Quran dan menemukan butiran-butiran kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancar dari dalam dirinya sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dibacanya secara berulang-ulang, namun belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah mengungkapkan sendiri makna keberadaannya sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubungan secara ruhani dengannya, meski hanya dalam beberapa kejap mata. Kering. Dengan anafas itulah maka Al-Bashar bagaikan tanah lempung kering yang mendapat siraman air hujan, memiliki daya melahirkan benih-benih kehidupan. An-nafas membangkitkan dorongan-dorongan naluriah sehingga Al-Bashar menyadari keberadaannya sebagai bagian dari dunia materi yang membutuhkan materi lain untuk memperkukuh keberadaannya. An-nafas inilah citra diri, ego, jiwa, keakuan. An-nafas yang kedudukannya dekat dengan Al-Bashar di alam indriawi disebut dengan an-nafas al-hayawaniyah, yang menempati tataran paling rendah dari kemanusiaan, asfal as-safilin, Qs. Atin, 5, karena cenderung mendorong naluri Al-Bashar untuk menuju alam materi. Ar-Ruh adalah tiupan suci ilahi yang diembuskan Allah ke dalam Al-Bashar. Nafahtu fihi min ruhi, Qs. 172, Qs. Al-Hijr, 29. Kepada Al-Bashar itulah seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud. Ar-Ruh yang tidak dicipta adalah hakikat yang terpuji, al-hakikat al-Muhammadiyah. Pada tataran ini ruh bersifat murni, suci, bebas dari materialitas. Inilah yang disebut ruh al-haq. Ar-Ruh yang dicipta adalah ruh al-idafi, yakni ruh yang memiliki sifat ilahiyah sekaligus manusiawi. Dengan Ar-Ruh inilah Al-Bashar memiliki kesadaran, sir. Ar-Ruh tidak berada di dalam atau di luar tubuh Al-Bashar. Ia tidak terikat, tetapi juga tidak terlepas bebas. Ar-Ruh ada di luar, namun juga ada di dalam. Lantaran Ar-Ruh berasal dari tiupan suci ilahi dalam kata nafahtu, maka Ar-Ruh secara alami selalu cenderung menarik kesadaran manusia untuk kembali kepada Allah. Keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas dari Al-Bashar, An-Nafas, dan Ar-Ruh secara alamiah akan terperangkap pada dualitas sifat yang saling bertentangan.
Al-Bashar dengan dorongan an-nafs yang berada dekat dengannya cenderung ke arah sifat-sifat duniawi yang materialistik, sedangkan ar-ruh cenderung melepaskan segala pengaruh duniawi yang materialistik untuk hanya kembali kepada Allah. Pergulatan manusia dalam kehidupan di dunia pada dasarnya adalah pertarungan internal antara dorong an-naluriyah al-bashar dengan an-nafs di satu pihak dan melawan tarikan ar-ruh di pihak lain. Dengan memahami keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas, Abdul Jalil menarik kesimpulan bahwa Abu Syar as-Sulmi adalah manusia yang sudah kalah dalam pertarungan internal. Abu Syar az-Zulmi sudah jauh terseret ke gugusan terendah dari dunia materi. Dia adalah citra dari manusia yang hidup di bawah kendali naluriah al-Bashar dan an-nafs. Citra burung nazar pada Abu Syar as-Sulmi yang sempat ditangkap pandangan mata batin Abdul Jalil adalah citra naf'al hayawaniyah yang bersih maharaja lela menguasai dirinya. Lantaran pemahaman baru inilah ia dapat memahami penjelasan Ahmad at-Tawalut yang menunjuk Abu Syar az-Zulmi sebagai orang yang hatinya ditutupi oleh rein. Tindakan apapun yang diusahakan oleh orang-orang yang tertutupi tabur rein hanya akan mendatangkan tabir bagi hatinya. Qs. Al-Mutafifin 14. Setelah menelaah Abu Syar az-Zulmi, Abdul Jalil kemudian menelaah dirinya sendiri, terutama perjalanan panjangnya dalam mencari dia. Ia mendapati bahwa pada dasarnya ia belum sepenuhnya secara utuh mengikuti tarikan ar-ruh untuk kembali kepada sumbernya. Berbagai pertimbangan yang berasal dari akal budinya dilatari an-nafs masih sangat kuat mengendalikan kehidupannya. Ia mengungkap-ungkap, merenung-renung, menghitung-hitung, dan menelaah berbagai kecenderungan jiwa yang pernah dirasakan dan dilakukannya sebagai amaliyah dalam kehidupannya selama ini. Setelah merenung cukup lama, ia menemukan jawaban bahwa an-nafs adalah suatu fenomena kehidupan jiwa yang mengantarai ar-ruh dan al-bashar. Lantaran itu, an-nafs memiliki kecenderungan berada pada titik terendah saat ia dekat dengan al-bashar dan cenderung berada pada tingkat yang tertinggi saat dekat dengan ar-ruh. Ini berarti, tingkatan-tingkatan an-nafs dari al-bashar ke ar-ruh adalah naf'al hayawaniyah, naf'al amarah, naf'al lawamah, naf'al mulhamah, naf'al mutmainah, naf'al mardiyah, naf'al qudsiyah. Naf'al qudsiyah inilah yang dekat dengan ruh al-idafi sehingga ia menjadi suci dan selalu dinapasi oleh ruh al-idafi untuk senantiasa mengingatnya. Dan ruh al-idafi pun selalu dinapasi oleh ruh al-haq. Abdul Jalil sendiri belum mengetahui di mana posisi dirinya. Namun, ia sangat sadar bahwa ia masih terperangkap ke dalam lingkaran an-nafs. Sambil menarik napas panjang ia menggumam sendiri dengan penuh sesal dan kepasrahan, "Oh Ilahi, betapa panjang dan berliku jalan yang kutempuh untuk menuju Engkau. Namun, setelah sekian jauh dan penuh derita, kudapati diriku baru berputar-putar pada lingkaran nafku sendiri. Betapa jauh, betapa bodoh aku selama ini." Malam itu bagaikan tak kenal lelah ia membaca Al-Quran sampai tuntas hingga menjelang subuh. Selama membaca, ia mengesampingkan berbagai dorongan akal budinya, baik yang terkait dengan pahala maupun makna harfiah ayat demi ayat. Beberapa kali ia mengalami peristiwa aneh berupa munculnya makna hakiki Al-Quran dari kalam al-lafzi menjadi kalam an-nafs. Al-Quran adalah kalam hidup, mengejawantah, real, maujud. Namun, pengalaman itu berlangsung sangat singkat sehingga ia tak mampu membedakan apakah yang dialaminya itu mimpi, khayal, atau kenyataan sejati. Melepas keakuan pribadi, sabar, setia, dan pasrah adalah pintu gerbang utama yang harus dilampaui dalam perjalanan menuju yang wujud. Tanpa melampaui keempat pintu gerbang ini, perjalanan menuju dia hanya impian dan bohong belaka.
Melepas keakuan pribadi adalah melepaskan segala keakuan yang terkait dengan al-bashar dan an-nafs, termasuk keinginan-keinginan, harapan-harapan, gambaran-gambaran, pilihan-pilihan, dan kehendak-kehendak pribadi yang bersifat dunia. Pamrih. Dan itu semua adalah perjuangan dahsyat. Mudah diucapkan, namun sulit dijalankan. Banyak orang keliru menafsirkan keakuan pribadi dengan kepemilikan dan kekayaan materi yang terkait dengan benda-benda. Melepas keakuan pribadi sering diartikan sekadar melepaskan diri dari benda-benda dan miskin secara lahiriah. Padahal, yang dimaksud dengan melepaskan keakuan pribadi adalah suatu keadaan real dari kesadaran diri yang menyadari secara pikiran dan perasaan bahwa segala sesuatu yang tergelar di sekitar kita bukanlah milik kita, rumah, anak, istri, keluarga, benda-benda, kehormatan, harga diri, bahkan tubuh dan nyawa pun bukanlah milik kita. Itu sebabnya, proses pelepasan ini tidak bisa disebut zuhud karena sesungguhnya tidak ada yang lepas atau ditinggalkan dari orang yang tidak memiliki sesuatu. Selama melampaui pintu gerbang pelepasan keakuan pribadi, seseorang harus sabar. Sebab, di situ ia akan mengalami keadaan di mana dia harus menerima pilihan-pilihan dan kehendak yang seringkali bertentangan dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Sering ia harus menerima suatu pilihan yang tidak disukainya. Namun, dia harus tetap sabar. Dalam menerima pilihannya dan kehendaknya, seorang salik yang berjuang melepaskan keakuan pribadi tidak boleh mengeluh. Sebab, mengeluh adalah ungkapan rasa tidak sabar. Yang dimaksud setia adalah keteguhan sikap di dalam melintasi gerbang keakuan pribadi menuju terminal akhir, yakni yang wujud. Berbagai hambatan dan rintangan yang menghalangi perjalanan menujunya tidak boleh disimpangkan ke arah selain dia. Kesetiaan pada jalan yang ditempuh akan membawa ke arah pintu gerbang kepasrahan, yakni gerbang paling ujung di dalam perjuangan menuju dia. Melintasi keempat gerbang pelepasan untuk menuju dia memang bukan pekerjaan mudah. Di setiap gerbang pelepasan itu seorang salik sudah dihadang oleh an-nafs beserta derivat-derivatnya yang menjaga gerbang. An-nafs penjaga derivat-derivatnya itu laksana panglima perang beserta bala tentaranya. Di tiap gerbang pelepasan itulah seorang salik harus berjuang pantang menyerah untuk menaklukkan para penghadang. Jika dalam pertempuran itu salik terluka maka ia tidak boleh mengeluh kesakitan apalagi merengek-rengek minta dikasihani. Seorang salik harus yakin bahwa dia akan mengirimkan tabib sekaligus penghibur untuk mengobati kepedihan jiwanya. Keyakinan, ketakutan, kecintaan, dan harapan yang ditujukan hanya kepadanya adalah modal utama bagi seorang salik agar bisa tetap setia pada jalannya. Tidak peduli besarnya jumlah musuh, luka-luka, darah, rasa sakit, pedih, dan derita yang dialami dalam melintasi setiap gerbang, seorang salik wajib setia mengikuti jalannya. Di sepanjang jalan melampaui keempat gerbang itu, seorang salik harus teguh dan tegar hati dalam menghadapi segala rintangan. Meski tubuh jiwa penuh luka berdarah, seorang salik sejati akan tetap melangkah tegap dengan hati berbunga-bunga sebagai ksatria perkasa menuju bentengnya, sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menyingkirlah kalian semua, hei pasukan al-bashar dan an-nafs dari bentengnya. Sesungguhnya, semua raja jika memasuki suatu negeri niscaya akan membinasakan dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Qs. An-Naml 34. Menyingkirlah kalian dari bentengnya. Jika melawan maka kalian akan menjadi tawanan-tawanan yang hina. Dialah Maharaja, Tunggal, Perkasa, Mutlak, aku hanya akan mengabdi kepadanya. Dia adalah tujuan akhirku. Demi dia kuperangi kalian semua. Ketika keheningan merayapi malam, saat para panglima al-bashar dan an-nafs beserta bala tentaranya beristirahat dan menyembuhkan luka-luka mereka, maka sang salik berusaha memasuki bentengnya dengan pedang zikir, perisai istighfar, dan baju zirah solawat.
Namun tanpa diduga, ketika kakinya menginjak gerbang bentengnya, tiba-tiba muncul bidadari berpakaian serba putih yang melayang-layang dari langit. Sayapnya yang berkilau-kilau berkepakan menimbulkan irama merdu yang memuji-muji keagungannya. Bidadari itu duduk di atas singgasana yang tergantung di antara langit dan puri benteng. Keanehan terjadi. Bidadari agung dengan sayap gemerlapan itu mendadak berubah menjadi hantu menakutkan berpakaian serba hitam dengan sayap kegelapan membentang dari ufuk timur hingga barat. Getaran sayapnya menimbulkan suara gemuruh menyeramkan. Hantu itu duduk di singgasana terbalik yang menggantung antara tanah dan puncak menara benteng. Menyaksikan pemandangan menggetarkan di hadapannya, sang salik menghunus pedang zikir dan bersiaga hendak menyerbu ke dalam benteng untuk menerjang sang hantu hitam. Namun, baru saja kaki kanannya terangkat, tiba-tiba ia kembali melihat bidadari itu berdiri dan menari sambil melantunkan nyanyian merdu diiringi suara kecapi dan harpa dari kepak sayapnya yang berkibaran menaburkan cahaya kilau kemilau. Kemarilah, oh cintaku, dekaplah kerinduan jiwaku yang meringkuk tanpa daya di tengah padang pasir yang gersang. Teteskan air jernih dari telaga cintamu agar terhapus dahaga yang mencekik leherku. Berikan butir-butir kurma, roti, madu, dan susu untuk mengobati lapar jiwaku yang merana. Lihatlah, oh kekasih. Sayap-sayap kebebasanku telah diikat oleh belenggu yang merantai kebebasanku. Akankah engkau tega, oh kekasih, membiarkan hidupku merana? Mati dalam keadaan lapar dan dahaga oleh cinta dan keindahan. Bangunlah, oh pahlawanku. Hunuslah pedangmu. Bebaskan aku dari penjara derita yang menyiksa ini. Biarlah kita nanti akan menari dan menyanyi di padang cinta. Kita akan berlarian dengan sayap-sayap terkepak bebas. Kita akan menjadi raja dan ratu yang duduk di atas singgasana cinta kita yang abadi. Kemarilah, oh kekasih. Pengalaman menakjubkan dalam bentuk mubasyirah yang sangat mengagumkan itu buyar bagai halimun tersapu cahaya matahari ketika azan subuh berkumandang dari menara masjid. Abdul Jalil bagai tersadar dari mimpi buruk, bergegas mengambil air wudhu. Ia menemukan kesadaran baru tentang dirinya yang masih terikat oleh lingkaran anafas. Ia sadar belum bisa memasuki benteng tempat sang raja bersemayam. Namun, sebagai salik yang sudah kenyang dengan pahit dan getir perjuangan menujunya, ia tetap bertekad bulat untuk membebaskan benteng persemayaman sang raja dari kekuasaan tiran insaniyah yang didukung kekuatan bala tentara Al-Bashar dan Anafas.